Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Aku harus memberitahukan Soekarno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Iya laki gawe. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Ya, tidak apa-apa. Silakan duduk. Apa kabar tentang kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerahkan pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Ada apa kalian di sini? Silakan dulu. Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir, saya dengar Jepang telah menyerang pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan kita ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri, semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketahui. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami permisi. Maaf Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Ayo Bung, adalah ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bu. Kami siap mempertahankan jiwa kami, Bu. Potonglah leherku sekarang, tidak menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Mari duduk kembali. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri dan meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu. Jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Ya dokter, kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka-mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Benar, Bu. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar Bung, cepatlah. Malam ini, Bu. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua
membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Tapi saya dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya tak kuat akan banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik! Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya. Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Kita pakai rumah Jiao Gingso. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Ya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945 pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lalu mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu rakyat akan menyerbu. Apa yang akan Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu udah habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno! Bung Karno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Biarkan kalian, aku memiliki istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka-mereka? Ada apa ini, Mas? Mendengar suara kalian. Pemuda pun membawaku dan anak Rengas Dengklok. Menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Bagaimana dengan Sudan Tuntun? Mereka akan meninggalkan kamu. Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Kalian membawaku, kalian harus membawa mereka-mereka. Baiklah, Bung, kami akan membawa Anda dan anak istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Gingso. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa ke sini? Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. ya mereka membawa saya. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Soekarni, ada apa dengan sebenarnya? Begini, Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar ini, Karni? Jepang pasti akan merdeka kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas supaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka dari Jepang, maka kita adalah penentang Jepang. Kita bisa dijajah lagi.
maksa-maksa ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan keluar untuk menemui. Ikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu mereka? Dapat berbagai batal karena mereka tak ada, jadi aku kemari ingin menjemput mereka. Bisa Anda tidak berhak membawa pulang mereka, Bung? Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Ada apa Subarjo? Dapat terpakai batal. Selain itu, saya menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar ada? Ya benar, Bung. Bukankah saya dan Sayur sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya Hatta. Terus? Untuk tunggu apa lagi, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian semua. Bolehkah? Bolehkah kami pulang? Benar. Boleh saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta Wicana? Tidak. Yes. Saya berjanji akan menjaga mereka dan taruhan nyawanya. Apa kau bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu. Terima kasih. Sesampai di Jakarta 16 Agustus 1945 pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Saya ingin mengantarkan istri saya dan anakku terlebih dahulu pulang. Silakan, Bung, kami akan mengantar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nismura agar mengubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nismura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpul IR Soekarno, Desmond Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama di dalam tempo yang singkat-singkatnya. 17.08.05 Wakil bangsa Indonesia sudah selesai. Apakah Anda semua sudah setuju? Setuju. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua yang hadir? Rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap. Kapan kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Setuju Bung, lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera. Tolong siapkan tiangnya. Baik Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Setuju. Ini naskahnya Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah IR Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato terlebih dahulu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dan diselenggarakan dengan cara seksama dalam mengenai tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sejak dulu kala tetap di
puja-puja bangsa.